Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Di video kali ini, jadi ada sebuah artikel yang ditulis oleh Oliver Kay di The Athletic yang ingin gua bahas. Bagaimana di artikel ini membahas situasi Manchester United dengan Dan Ashworth, Sir Jim Ratcliffe, Ruben Amorim. Akan seperti apa nih kira-kira dan apa yang terjadi jika dibandingkan dengan banyak hal. Oke, langsung saja. Bagaimana Sir Jim Ratcliffe disebutkan di artikel ini ya. Dia ini memperlihatkan situasi yang kejam, ruthless, kejam. Dan ini juga memperlihatkan bagaimana di kekejaman dalam tanda kutip yang dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe ya. Dengan Erik ten Hag misalnya. Kekejaman dalam arti begini. Diperpanjang berapa bulan dipecat. Dan Ashworth bulan Februari Sporting Director 10 dari 10 itu penilaian dari Sir Jim Ratcliffe, tapi hanya 5 bulan dengan segala liku-liku mendatangkan Dan Ashworth ke Manchester United dari Newcastle United hanya 5 bulan ya. Nama yang juga memiliki reputasi elit di sepak bola Inggris bahkan Eropa selesai di Manchester United. Dan gue akan langsung ke artikelnya dulu. Ada juga beberapa resiko dan lain-lain ya. Disebutkan di artikel ini bahwa insting dari situasi Sir Jim Ratcliffe di Old Trafford ini memang melihat bagaimana dia ini sangat kejam, sangat berani mengambil resiko. Mengambil Dan Ashworth yang disebutkan menjadi salah satu sporting director yang top bahkan di dunia, hanya 5 bulan setelahnya selesai. Ini salah satu contoh dalam tanda kutip kekejaman dari Sir Jim Ratcliffe. Tidak hanya itu saja, bagaimana situasi FA Cup final kemarin, biasanya ini ada bis gratis untuk staff Manchester United yang disediakan oleh klub. Ini kemarin tidak ada, jadi ada penghematan. Lalu pesta akhir tahun yang sudah menjadi tradisi juga di Manchester United ini ditiadakan. Menaikkan harga tiket itu juga merupakan contoh bagaimana dia mengakhiri kontrak dari Sir Alex Ferguson. Itu juga contoh. Jadi ada banyak perubahan keputusan yang dalam tanda kutip kejam, yang radikal ya. Dan kalau gue ambil juga dari artikel ini, gue ambil tidak seluruh artikel karena sangat panjang sekali ya. Gue ambil yang menurut gue penting dan juga menarik. Bagaimana situasi ini sebenarnya tidak aneh-aneh banget. Kalau dilihat, kalau dibandingkan dengan keadaan di klub lain setelah ada pemilik baru masuk. Tahun baru dari kepemilikan yang baru, dari rejim kepemilikan yang baru, ini sering sekali terjadi perubahan yang besar ya, yang terburu-buru, yang tidak populer, dan mungkin juga perubahan-perubahan yang tidak sukses. Tapi ini sangat biasa terjadi, artinya memang ada perubahan ya, pergantian. Diberikan contoh, Chelsea di tahun pertama, tahun kedua setelah dibeli oleh konsorsium yang dipimpin oleh Todd Boehly juga seperti itu. Ada turbulensi, bisa dikatakan seperti itu ya. Bagaimana ada banyak yang masuk, ada banyak yang pergi di belakang layar, manajer, pemain, terjadi di Chelsea. Dan dilihat situasi di Liverpool dan juga di Manchester City di 10 tahun terakhir. Ini bagi fans Manchester United yang masih baru-baru ya. Nah, mungkin tidak tahu, tapi yang sudah dari lama. Memang apa yang dilakukan di Manchester City setelah pemilikan baru masuk, Sheikh Mansour pada saat itu juga tidak langsung City seperti saat ini. Ada juga beberapa pergantian, ada beberapa dinamika fluktuasi bahkan ya, sebelum akhirnya mereka bisa stabil nih. Liverpool pun juga demikian, setelah dibeli oleh pemilik baru sampai dengan saat ini, pada saat itu juga ada gejolak, ada pergantian, ada banyak sekali ya. Saat ini terjadi di Manchester United. Jadi di artikel ini diberikan juga informasi yang menurut gua menjelaskan ya, bahwa hal ini dalam tanda kutip biasa ataupun normal terjadi. Ada banyaknya memang perubahan pergantian, ada yang sukses, ada yang tidak sukses ya.
Dan ini sudah pernah gue jelaskan juga di Football United. Gue pernah jelaskan bahwa tidak semua hal, langkah, keputusan yang diambil oleh Ineos ini akan langsung berhasil. Nggak seperti itu. Akan ada trial and error. Jika berhasil akan diteruskan, jika tidak berhasil akan diganti. Cuman yang mengejutkan adalah memang pergantian itu ternyata sangat cepat dan cenderung sangat kejam juga. Melihat contoh seperti Dan Ashworth. Balik lagi ke artikel, tapi kekhawatirannya adalah bagaimana melihat dari situasi Sir Jim Ratcliffe, pengalaman yang sudah ada di klub-klub sebelumnya, ditulis di artikel ini adalah mediocre. Lalu diberikan juga contoh bagaimana track recordnya di Prancis, di Swiss dengan Nice dan juga Lausanne. Ada banyak kekurangan di sana. Bahkan di artikel di The Athletic sekitar bulan Juni kemarin sempat membahas presiden supporter dari Nice yang komplain ke Ineos bagaimana Ineos ini dilihat tidak memiliki mungkin antusiasme ataupun juga komitmen terkait dengan Nice, dengan tidak membeli pemain-pemain bagus dan juga tidak meng-hire ataupun mengontrak pelatih-pelatih yang bagus ya. Artinya langkah-langkahnya ini tidak jelas, kurang lebih seperti itu. Di sisi lain, Sir Jim Ratcliffe di salah satu interview dengan United We Stand, salah satu fanzine Andy Mitten ya, dia mengatakan kalau klub ini telah berjalan ataupun beroperasi untuk waktu yang lama, 1 dekade, dan telah menjadi mediocre. Nah, tadi ada penyambungan ya bagaimana menurut artikel ini Sir Jim Ratcliffe menjalankan Lausanne dan juga Nice dengan level mediocre, dan Sir Jim Ratcliffe sendiri juga mengatakan bahwa Manchester United dalam dekade terakhir ini dijalankan dengan cara-cara atau menjadi mediocre. Dan dia mengatakan butuh pergantian yang besar untuk bisa meraih level elit. Beberapa supporter dari Manchester United mungkin akan tidak setuju dengan diagnosa tersebut. Dan beberapa ataupun sebagian besar mungkin akan memberikan applause setelah beberapa tahun sepi dengan periode Glazer, lalu dengan Ed Woodward, yang sering sekali berbicara terkait dengan pergantian kultur. Tapi ya saat ini memang pergantian nampaknya jauh lebih cepat. Nah, terkait dengan Dan Ashworth ini ya, disebutkan bagaimana situasi Sir Jim Ratcliffe ini tidak puas dengan kinerja Dan Ashworth, karena Dan Ashworth ini ketika situasi dengan Erik ten Hag selesai, ditanya mengenai calon pengganti, dia justru menyebut nama daftar kandidat terdiri dari Marco Silva, Thomas Frank, Eddie Howe, dan juga Graham Potter. Sementara disebutkan di artikel ini sebenarnya Sir Jim Ratcliffe tidak ingin diberikan daftar, tapi ingin langsung namanya siapa. Jadi satu nama ya. Sir Jim Ratcliffe ini ingin diberitahu siapa manajer barunya, bukan memulai lagi dengan tahapan interview yang bahkan termasuk di dalamnya nama-nama yang telah diajak interview di musim panas kemarin. Apakah hal ini benar, salah, Sir Jim Ratcliffe yang benar atau Dan Ashworth? Di paragraf selanjutnya yang lebih menarik, bagaimana disebutkan bagi orang-orang yang familiar dengan cara Dan Ashworth bekerja dengan West Bromwich, dengan FA, dengan Brighton, dengan Newcastle, bagaimana dia ini adalah seorang yang terstruktur, terutama dalam membuat keputusan-keputusan penting, dan dia ini bukan orang yang hanya berdasarkan dengan insting saya, dengan apa ya, dengan hal-hal yang mungkin tidak terlalu mendasar, hanya mungkin ya dengan insting saja, dengan naluri saja, dengan keberanian saja yang diajukan. Dan Ashworth bukan seperti itu. Dan di artikel ini juga ditulis bagaimana setelah 10 bulan rejim dari Ineos di Manchester United ini masih membingungkan. Nah, kalau gue hubungkan dengan apa yang dikatakan oleh The Athletic, struktur lalu saat ini membingungkan di Manchester United dengan adanya Ineos.
nampaknya memang ada gaya yang berbeda. Gue tidak ingin mengatakan mana yang benar, mana yang salah ya, enggak. Gue melihat memang Sir Jean Ratcliffe dengan Ineosnya, dan kalau melihat apa yang dilakukan di Lausanne dan juga di Nice, nampaknya dia betul-betul sebagai, kalau menurut gue ya, memang sebagai bisnismen yang sukses dengan lebih banyak mengutamakan insting, keputusan-keputusan yang sifatnya mendadak, yang langsung ketika ada sesuatu hal yang terjadi, dan bukan dengan misalnya ya melakukan proses itu dengan lebih terstruktur, lebih mungkin melihat data, melihat banyak hal sebelum diputuskan sesuatu. Nampaknya dia bukan orang yang seperti itu. Dan kalau dilihat dari hal tersebut, ya ini cara kerja yang tidak sama antara Dan Ashworth dan juga Sir Jean Ratcliffe. Oke, ke artikel dulu nih. Bagaimana hal lainnya yang dikatakan oleh Sir Jean Ratcliffe di bulan Februari kemarin, bahwa dia ini juga merencanakan gaya permainan dari Manchester United. Bukan hanya tim utama, tapi juga klub ya. Artinya ada tim wanita, ada tim akademi dan lain-lain. Disebutkan kita akan memutuskan dengan tim kita ya, dan ini akan kita plus CEO, Sporting Director, dan mungkin orang-orang rekrutmen mengenai gaya sepak bola yang akan dimainkan oleh Manchester United. Dan pelatih harus memainkan gaya tersebut. Jadi gaya permainan ini ditentukan dulu oleh manajemen ya, bersama dengan timnya, baru pelatih ini hanya mengimplementasikan apa yang direncanakan. Nah, yang menarik adalah, jadi gaya itu sudah ditentukan, ya kan? Dan hal-hal yang terkait dengan bukan hanya pelatih saja, tapi juga pemain-pemain yang didatangkan ini ngikut ke gaya yang diinginkan oleh manajemen, gaya sepak bola apa yang diinginkan ya. Dan ini disebutkan bagaimana sudah mulai di bursa transfer dengan mendatangkan Nocer Mazraoui, Matthijs de Ligt, Leny Yoro, Manuel Ugarte, dan juga Joshua Zirkzee, dan bahkan juga penunjukan Ruben Amorim. Ruben Amorim dilihat bahkan ya, ini diberikan kebebasan lagi nih ya. Tadi agak aneh sedikit ya, tadi ditentukan, tapi sekarang disebutkan ini diberikan kebebasan untuk bermain dengan gaya yang diinginkan, dan tidak hanya terkait dengan formasi tapi banyak hal ya. Dan sebenarnya dilihat di sini tidak ada yang salah terkait dengan hal tersebut menurut Sir Jean Ratcliffe dan juga Sir Dave Brasswold, yang mengatakan bahwa mantan pelatih dari Sporting ini memiliki gaya sepak bola di mana dia harus memainkan seperti itu. Tapi di sisi lain ya, Ruben Amorim ini juga sudah mengatakan bahwa skuad yang diwarisi, yang harganya 200 juta pounds itu, tidak atau kekurangan pemain-pemain spesialis yang dibutuhkan dari sisi teknis. Ya jelas saja, kenapa? Karena ketika kemarin di musim panas, manajemen memutuskan merekrut pemain A, B, C, D, mungkin dengan gaya yang berbeda yang mereka sudah putuskan itu yang tadi gue sebutkan. Tapi setelah Ruben Amorim datang, ada perubahan hal lagi nih. Pelatih yang tadinya harus ngikut dengan gaya permainan manajemen, enggak. Bebas nih. Dan dengan pembebasan ini ada konsekuensi. Ya, pemain-pemain yang tadinya sudah disediakan di musim panas kemarin, ya ini mungkin tidak sesuai dengan gaya yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Oke. Nah, disebutkan juga bagaimana skuad yang diwarisi oleh Ruben Amorim ini ya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, di mana bukan hanya terkait dengan situasi 3-4-3 saja, tapi bagaimana situasi fisik, situasi teknis, dan juga kualitas taktik dalam rangkaian strategi yang ingin dikembangkan oleh Ruben Amorim. Lalu gue ingin ke paragraf terakhir ya, bagaimana disebutkan bahwa football ini butuh bisnis yang tentu saja yang kaya, tapi sering juga banyak hal-hal yang terlalu naif terjadi di sepak bola, terutama dari sisi pemilik. Ada hal positif yang terjadi dengan apa yang dilakukan oleh Sir Jean Ratcliffe selama 10 bulan ini ya, bagaimana dia ini terlihat sangat ingin, secara garis besarnya dia sangat ingin untuk memperbaiki Manchester United
jika dibandingkan dengan Glazer, karena langkah-langkahnya dinilai memang langkah-langkah lebih konkret ya dibandingkan dengan Glazer. Ini merupakan hal yang positif, dan juga bagaimana dia ini tidak takut untuk langsung bertanggung jawab terkait dengan hal yang dianggap salah. Misalnya mengganti Erik ten Hag kan, karena dia diputuskan sebelumnya melanjutkan, tapi ternyata keputusan yang salah karena Manchester United justru tidak bagus yang diraih, posisi dan lain-lain. Diselesaikan. Dan Ashworth pun juga demikian, walaupun dengan serangkaian kesulitan, kerumitan ketika mendatangkan Dan Ashworth, gardening leave, negosiasi dengan Newcastle dan segala macam, tapi dinilai kayaknya tidak bisa nih, tidak cocok. Dia tidak ragu-ragu untuk mengakui dalam tanda kutip kesalahan ya, dengan cara itu tadi, mengganti di tengah jalan. Dan bisa jadi ya, setelah ini akan ada banyak hal yang terjadi juga. Artinya Sir Jim Ratcliffe melakukan pergantian-pergantian lagi, melakukan perubahan-perubahan lagi di Manchester United. Itu tadi artikelnya, dan menurut gua ya, musim ini, di mana musim ini adalah musim penuh pertama Ineos berada di Manchester United, ya ini yang akan terjadi. Gua antara heran dan tidak heran, karena begini. Heran karena ternyata dia sangat radikal ya, dia berani melakukan banyak perubahan secara segera dan dia tidak takut dengan resiko. Itu yang gua heran. Dan yang tidak gua heran adalah ya memang musim ini ya, yang mungkin banyak fans tidak melihat karena terlalu silau dengan antusiasme. Ada Ineos, ada komponen-komponen baru di manajemen. Dikatakan sebelumnya manajer ini tidak bisa bekerja dengan bagus karena tidak didukung oleh manajemen yang kompeten, tapi saat ini ada manajemen yang lebih kompeten dan lain-lain, maka Manchester United akan begini. Nggak sesimpel itu ternyata. Apa yang diraih oleh Chelsea, apa yang diraih oleh Liverpool, mereka juga melalui hal seperti ini. Manchester City, bahkan Arsenal pun juga demikian. Mereka juga melalui hal seperti ini. Tapi tidak dalam waktu-waktu dekat kemarin-kemarin ini, sudah agak lebih jauh lagi. Sementara Manchester United baru memasuki tahap ini. Dengan adanya perubahan di manajemen, struktur organisasi perusahaan dan lain-lain ya, ini bukan hal yang cepat menurut gue. Apalagi perusahaan sebesar Manchester United, dengan segala kerumitannya, dengan segala intinya perubahan yang dilakukan drastis dan lain-lain. Fans jelas mereka menginginkan kesuksesan, tapi nampaknya itu harus juga diatur, disesuaikan dengan keadaan saat ini. Dan menurut gue musim ini memang musim konsolidasi. Dan sering sekali juga musim konsolidasi itu baik di klub maupun juga di perusahaan, katakanlah seperti itu, memang ada dalam tanda kutip, ada chaos, ada kekacauan. Tapi ada juga sebuah teori ya dari yang disebut dengan chaos management, bahwa setelah adanya kekacauan ini sering muncul pola-pola tertentu yang bisa mengantarkan kepada kesuksesan. Dan Manchester United belum sampai tahap tersebut. Akan berapa lama ini terjadi? Ya, ini tergantung kualitas dari manajemen sih menurut gue, termasuk juga pemilik dari Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Ya, akan ada banyak sih menurut gue perubahan. Dan apakah selesai dengan, justru menurut gue selesai di musim ini? Enggak sih. Puncaknya mungkin nanti di musim panas menurut gue. Seperti itu. Dengan mungkin akan ada hal yang lebih baru lagi di Manchester United untuk musim depan, di mana pengharapan menurut gue secara ringan amatiran bisa lebih ditaruh lebih besar di musim depan. Mudah-mudahan seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.